Ini bagus-bagus nih. Wah. Oh, Ibu. Iya, gimana, Pak? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini saya lihat lukisannya banyak sekali ya, Bu, di SMP 2 ini, Bu. Iya, karya. Gimana nih, Bu? Anak-anak? Karya anak-anak. Kebetulan. Memang anak-anak di sini hobi ngelukis gitu atau sebagian besar? Mau dibilang hobi karena ini sebagian dari mata pelajaran. Mata Pak. pelajaran. Mata pelajaran apa nih, Bu? Melukis. Ya, melukis dengan menggunakan berbagai media. Iya. Nah, ini saya tuangkan anak-anak mencoba untuk pada media kanvas. Kanvas. Ya. Sebanyak ini karyanya? Ya, karyanya. Ini sebagian yang dipajang. Sebagian? Sebagian yang dipajang. Masih banyak yang belum dipajang? Masih banyak, cuman mereka karena orang tuanya merasa lukisannya bagus, maka dibawa pulang, gitu. Karena memang ini ya. Salah satu kelebihan anak-anak di SMP 2 ini, Bu, ya. Betul. Ya. Jadi selain mereka juga puas melukis, orang tuanya senang kalau melihat anaknya bisa melukis gitu. Wah, pemirsa, ini ternyata di SMP 2 ini salah satu kelebihannya adalah melukis di kanvas. Ya. Tadi, Bu, saya lihat di belakang banyak tumpukan sampah. Kebetulan bekas-bekas botol anak-anak minum dibiasakan itu dikumpulkan. Jadi yang sampah plastik sendiri sama yang non plastik sendiri, yang organik ya. Rencananya apa tadinya, Bu? Awalnya sih tadinya membiasakan anak dulu dia membuang sampah tidak sembarangan. Dan sudah mulai dipilah-pilah gitu. Cuman akhirnya kita berpikir kebetulan dengan ada kegiatan P5, sudah mulai berpikir kira-kira bisa dimanfaatkan seperti apa gitu. Yang berhubungan dengan seni, saya berpikirnya ke sana gitu. Pemirsa, ini kita tadi lihat banyak sampah dan saya juga melihat di belakang kita ini ternyata teman-teman SMP 2 ini punya potensi melukis. Ini kira-kira, Bu, kalau misalkan kita gabungkan, Bu, dua potensi tadi yang limbah sudah dipecahkan dengan keahlian anak-anak melukis, kita bikin produk baru, gimana, Bu? Wah, kayaknya menarik nih, Pak. Anak-anak gitu ya? Biasanya bisa antusias untuk berani mencoba. Gitu ya, Bu? Yang senang bermain dengan teknik pewarnaan. Bu, jadi yang selama ini sudah dikerjakan di SMP Negeri 2 ini, apa aja nih, Bu, tentang limbah ini, Bu? Ya, sementara ini sih tadi mengawali dengan cara mengumpulkan dulu ya, Pak. Mengumpulkan dulu aja. Mengumpulkan dari setiap yang mereka makan atau yang mereka minum, apa saja botol-botol atau plastiknya dikumpulkan di suatu tempat yang khusus untuk yang plastik. Ya, tadi dengan rencana saya ingin membuat kira-kira menjadi sebuah karya. Iya. Cuman barangkali Mas Kun bisa mengasih. Nah, boleh nih, Bu. Jadi saya melihat ini ada dua potensi besar di SMP 2 ini, Bu. Ya. Pertama, limbahnya sudah sangat baik dikumpulkan menjadi satu kesatuan gitu. Ya. Dan saya lihat tadi ada lukisan yang banyak. Saya berpikir ini kayaknya dibikin pot-pot yang lucu buat tanaman-tanaman kecil. Kayak bagus nih, Bu. Wah, sepertinya menarik nih, Mas Kun. Dengan bakat anak yang banyak di sini, keinginan untuk berekspresi, dengan adanya Mas Kun keinginan itu, boleh Mas Kun? Boleh ya? Ya, Mas Kun nanti memberikan ide-idenya atau memberikan informasi, biar saya nanti mengumpulkan siswa-siswa. Anak-anak siap kan? Insya Allah, saya siapkan. Oke. Ya. Wah, ini lagi ada acara apa nih, Bu? Oh, hari ini Mas Kun, anak-anak kebetulan sedang berkumpul untuk berekspresi, membuat sebuah kegiatan yang memanfaatkan limbah-limbah, yang sampah-sampah yang tadinya berserakan, tidak dipakai, kita manfaatkan membuat sebuah karya. Berarti ini memang ada mata pelajarannya gitu, Bu? Ada di antaranya, seperti kayak tunjukkan P5, kelas 9 membuat sebuah media karya 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Ya, seperti ini kan, ini awalnya kan hanya lingkaran dari bekas botol-botol aqua, kemudian dililit pakai pita ya, nanti bisa dirangkai. Jadi produk yang baik. Jadi anak-anak mulai berarti dari selama ini di SM ini memang sudah berjalan ya, Bu, ya? Insya Allah. Membuat karya-karya dari limbah ini gitu. Insya Allah. Sambil anak-anak membuat ekspresi, dia keterampilan, dia menciptakan karya-karya. Ini kegiatan begini rutin, Bu? Apa setiap bulan atau? Jadi setiap ada materi, biasanya paling rutinnya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya. Pemirsa, ini ternyata di SMP 2 ini kegiatan pemanfaatan limbah khususnya di mata pelajaran ini P5, Bu, ya? Di P5 ini gabungan dari berbagai kolaborasi berbagai mata pelajaran ya. Yang bagusnya memang setiap sebulan sekali. Sebulan sekali bagusnya ya. Acara ini
dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat karya ini ya botol plastik itu sendiri yang dari sisa limbah, terus cat semprot biar mempercepat kerja gitu. Kalau yang cat minyak itu akan lama tunggu waktu keringnya itu. Gunting, cat-cat akrilik ini fungsinya untuk mengecat ornamen-ornamen di lukisannya dan kuas. Jadi memang bahan-bahan yang diperlukan tidak begitu banyak karena memang potensi yang ada di sini itu adalah membuat limbahnya limbah botol gitu. Kita ambil dari botol ini, kita buat pot-pot mini misalkan untuk kaktus atau tanaman-tanaman kecil lainnya. Nah, ini botol kecil maupun botol besar juga bisa digunakan ya. Ini kita potong nih kira-kira 7 atau 10 cm di sini. Kita potong. Ini potongnya bermacam-macam nih pemirsa. Kalau kita mau standar aja dibikin lurus gitu. Ini lurus, atau kalau mau dibuat lebih estetis, ini potongnya bisa meniuk-niuk, atau bahkan kalau mau rancangannya buat gambar binatang, boleh dikasih kuping-kuping di sini nantinya. Nanti kita lihatkan ya. Nah, setelah bahan ini sudah disiapkan, kira-kira buat pot mini, kita semprot dengan cat semprot gitu. Kira-kira mudah aja. Ini harusnya terus ya. Atau kita taruh di bawah. Nah, kita semprot. Ya. Kira-kira seperti ini pemirsa. Nah, kita tunggu sampai kering. Nah, ini salah satu botol lain juga yang kita potongnya akan dibuat menjadi botol pot yang
Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Minggu ini kita ke SMP 2 Negeri Plumbon. Kita sudah lihat pertama masuk disuguhi tumpukan sampah, limbah, botol plastik. Jadi di sekolah ini sudah bagus, sudah dipisahkan antara limbah organik dan anorganik. Nah, limbah anorganik berupa botol plastik ini sengaja mereka kumpulkan untuk digunakan oleh anak-anak siswa di sini sebagai bahan prakarya. Nah, selain daripada itu, kami melihat di SMP Negeri 2 Plumbon ini sudah banyak karya-karya berupa lukisan yang dihasilkan oleh para siswanya. Ini satu kolaborasi yang sangat baik kalau digabungkan antara limbah dan lukisan itu. Dengan potensi keterampilan anak-anak siswa di sini yang sudah mahir melukis, kami padukan dengan limbah yang sudah terpisahkan itu dijadikan satu produk untuk dijadikan pot bunga, khususnya bunga-bunga kecil. Nah, ini yang tadi kita lihat di beberapa karya yang sudah dikerjakan oleh mereka. Ini limbah botol dipotong, dicat, dan dilukis demikian rupa kira-kira menarik. Nah, kenapa yang kita ambil tema itu binatang-binatang atau kartun-kartun yang ada di televisi ini sangat menarik buat anak-anak umuran SMP gitu. Jadi mereka juga berkarya itu dengan gembira gitu loh. Menyenangi. Mereka suka kucing, mereka lihat satu kartun Minion gitu, beberapa hewan-hewan lain, bunga-bungaan itu dijadikan objek-objek yang dilukiskan ke dalam pot yang dari limbah plastik ini. Ini jadi menarik. Kalau kita lihat dari pekerjaan tadi menggarap limbah menjadi pot ini, kami nyaris sama sekali tidak ada kesulitan gitu loh. Tekniknya mudah sekali. Kami hanya coba men-trigger mereka, memberikan contoh-contoh yang sudah ada di internet, biar mereka tiru dulu aja gitu. Nah, ini teknik ini sebetulnya sangat efisien sekali ya untuk bagaimana mengkreat anak-anak supaya minimal dia mampu untuk berkarya. Dan ini karya sangat penting sekali ya teman-teman. Dengan mereka meyakini apa yang dia kerjakan dan melihat hasilnya bagus, itu akan menjadi semangat baru mereka ke depannya untuk membuat hal-hal yang lain yang akan lebih bagus lagi gitu. Pada hari ini berkesempatan memberikan kepada siswa-siswinya untuk berekspresi yang diterapkan pada saat pembelajaran, yaitu pemanfaatan benda-benda limbah, minuman-minuman bekas, botol-botol bekas untuk dijadikan sebuah karya seni. Kebetulan di sini banyak sampah-sampah yang banyak yang tidak terpakai, maka dikumpulkan. Dengan berkreativitas, anak bisa menciptakan berbagai edukasi dengan membuat hiasan atau pot kecil yang bisa dimanfaatkan untuk hiasan-hiasan di rumah. Kebetulan tadi setelah
sampah-sampah yang anorganik ini bisa bermanfaat untuk